Dari Pelabuhan Bakauheni kita beralih ke Pelabuhan Merak, Banten bersama rekan Satrio Adi. Satrio, kalau di Pelabuhan Merak saat ini bagaimana kondisi mobilisasi pemudik yang kembali atau tiba di Pelabuhan Merak saat ini? Apakah terjadi kepadatan di sana? Baik, Mas Her, di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten ini memang sudah terpantau ada beberapa pemudik yang kembali pulang dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa dari hari Sabtu kemarin hingga hari Minggu ini, karena 2 hari ini merupakan puncak arus balik dari pemudik yang melakukan perjalanan mudik ke Sumatera. Nah, kami juga memantau di Pelabuhan Merak, dermaga eksekutif Pelabuhan Merak ini juga banyak kendaraan yang didominasi oleh plat nomor yang berasal dari Sumatera seperti BG, kemudian BK, ada juga BD dan lain-lain. Ini artinya banyak juga pemudik yang pulang dari Jawa menuju ke Sumatera. Dan apakah terjadi penumpukan atau kepadatan di Pelabuhan Merak ini? Seperti diperkirakan oleh ASDP selaku pengelola pelabuhan, di mana mereka memprediksi bahwa kepadatan pada puncak arus balik ini tidak seramai atau sepadat pada saat puncak arus mudik di H- Lebaran, karena masyarakat ini pada arus balik tidak mengejar hari yang sama. Berbeda dengan pada arus mudik di H- Lebaran, di mana masyarakat berlomba-lomba untuk mengejar hari H Idul Fitri. Dan untuk kepulangan pada saat arus balik ini juga bervariasi, Marcel, di mana nantinya akan ada fase kepulangan ASN, ada fase kepulangan pekerja swasta, dan juga ada fase kepulangan anak-anak sekolah, sehingga waktu kepulangan masyarakat ini lebih bervariatif, lebih berangsur-angsur dan terpecah. Jadi diprediksi bahwa pada saat puncak arus balik yang terjadi saat ini, dibandingkan dengan puncak arus mudik yang terjadi pada H- Lebaran kemarin, kepadatan tidak akan terjadi seperti pada beberapa hari lalu saat H- Lebaran. Dan untuk mengantisipasi puncak arus balik, juga pihak Polda Banten ini melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya adalah 2 lajur di Pelabuhan Merak yang akan digunakan sebagai arus balik, di mana ada jalan Cikuasa atas diperuntukkan untuk kendaraan bus dan juga roda 4 atau mobil, di mana di jalan Cikuasa atas ini diarahkan langsung menuju ke jalan tol Merak Tangerang, dan di Cikuasa bawah nanti diperuntukkan untuk kendaraan roda 4, maksud kami roda 2. Dan khusus roda 2 ini nantinya kepolisian akan mengawal para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 ini hingga ke Polres Serang Kota. Dan nanti dari Polres Serang Kota mereka akan difasilitasi tempat untuk beristirahat sejenak, untuk beribadah, untuk makan dan minum. Setelah istirahat selesai, mereka akan melanjutkan perjalanan hingga ke daerah Bitung. Nah, dari daerah Bitung barulah kepolisian akan melepas para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Kami juga sempat memantau dari semalam, pihak kepolisian ini sudah menyisir jalan arteri di sekitar pelabuhan agar para pemudik tidak berhenti terlalu lama di tempat oleh-oleh di sekitar jalur arteri untuk menghindari kepadatan dan juga kemacetan. Dan secara akumulatif, realisasi produksi penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa dari Sumatera mulai tanggal 11 April kemarin sebanyak 110.000 penumpang atau baru 13% bila dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat dari Pulau Jawa pada arus mudik, yaitu dari H-7 Lebaran hingga H+ Lebaran, di mana pada H-7 Lebaran dan H+ Lebaran total penumpang yang telah menyeberang ke Pulau Sumatera ini ada 835.718 penumpang. Dan pada saat arus balik ini juga pihak ASDP memberlakukan kebijakan khusus, di mana tiket akan berlaku selama 24 jam ke depan. Tiket yang berlaku selama 24 jam ke depan ini diperuntukkan untuk golongan 2, yaitu pengguna sepeda motor, dan juga golongan 4A, yaitu pengguna roda 4 atau mobil. Hal ini dilakukan guna menghindari tiket yang hangus seperti yang telah terjadi pada puncak arus mudik di H- Lebaran kemarin, di mana karena kepadatan terjadi di Pelabuhan Merak hingga mengular ke jalur arteri dan juga di jalan tol
Jakarta mengarah ke Merak ini mengakibatkan banyak sekali penumpang yang terjebak di kemacetan sehingga tiket mereka hangus karena tidak dapat sampai di pelabuhan dengan tepat waktu. Untuk agar tidak terulang hal tersebut, maka pihak ASDP akan memberlakukan tiket yang berlaku selama 24 jam agar masyarakat ini tidak terjebak di dalam kemacetan dan akibatnya tiketnya hangus. Karena kalau tiket hangus ini ketika sampai di pelabuhan mereka harus membeli tiket kembali dan itu menimbulkan kepadatan di pelabuhan dan penumpukan di pelabuhan. Secara demikian, Marcel. Baik, terima kasih laporan langsung rekan Satrio Adi dari Pelabuhan Merak, Banten dan sebelumnya Insan Suwardi dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.